Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kiki. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan sistem pernafasan pada manusia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengapa sih manusia itu bernafas. Nah, ada yang tahu nggak? Ya, jadi manusia bernafas tentunya untuk bertahan hidup dan beberapa fungsi tubuh pada manusia membutuhkan oksigen agar tetap bisa bekerja. Sekedar informasi untuk kalian sadar gak kalau rata-rata kita bernafas itu sebanyak 12-18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita bisa bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya itu mudah, tapi proses pernafasan yang ada pada tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui perbedaan sistem pernafasan, dan respirasi? Jadi, sistem pernafasan adalah sistem organ yang ada pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan juga respirasi. Sedangkan pernafasan adalah proses masuknya udara atau gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh dengan menggunakan glukosa dan juga oksigen serta menghasilkan energi dari zat sisa karbon dioksida. Dalam proses pernafasan membutuhkan organ-organ pernafasan. Nah, apa saja ya organ-organ pernafasan yang ada pada manusia? Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi dengan sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan juga selaput lendir. Lalu, apa saja ya fungsi-fungsi dari hidung? Yang pertama adalah menyesuaikan suhu udara. Yang kedua, melembabkan udara. Dan yang ketiga, menyaring kotoran yang ada pada udara. Dan yang keempat, sebagai indera penciuman. Organ pernafasan yang kedua adalah faring atau rongga tekak. Udara yang telah masuk melewati hidung akan masuk ke dalam faring. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan juga trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu epiglotis? Epiglotis merupakan struktur yang ditemukan pada tenggorokan yang terletak di belakang lidah dan di atas laring, yang tersusun dari tulang rawan yang berbentuk flap. Epiglotis dalam keadaan biasa akan selalu terbuka. Namun, ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Organ pernafasan yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan tersusun atas lempengan tulang-tulang rawan. Dinding laring digerakkan oleh otot yang dapat membuka dan menutup glotis yang menghubungkan laring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pintas suara yang terletak pada jangkung yang tentunya dapat menghasilkan suara. Nah, selanjutnya organ pernafasan yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan ini tersusun atas cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Trakea ini dilengkapi dengan silia dan juga selaput lendir yang berguna untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung yang akan masuk ke paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu organ pernafasan yang kelima nih. Apalagi kalau bukan paru-paru. Nah, paru-paru atau pulmon ini merupakan alat pernafasan yang terletak di rongga dada, kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Pleura yang terletak di sebelah dalam disebut dengan pleura paru-paru atau pleura visceralis. Sedangkan pleura yang terletak di luar disebut dengan pleura rongga dada atau pleura parietalis.
Paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 alveolus. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 alveolus. Nah, teman-teman, organ pernapasan yang selanjutnya yaitu organ pernapasan yang keenam, bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang terletak pada dada, yang tersusun atas lempengan tulang rawan dan juga otot halus. Bronkus yang bercabang ke arah kiri dan kanan menuju paru-paru disebut dengan bifurkasi. Bronkus ini nantinya akan bercabang menjadi bronkiolus. Selanjutnya, organ pernafasan yang ketujuh yaitu alveolus. Bronkiolus yang bercabang akan membentuk saluran yang lebih halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini berdinding tipis dan memiliki banyak kapiler darah. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler-kapiler darah secara difusi dan kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh terutama di bagian otak kita. Nah, sehingga kita dapat berpikir, bernyanyi, membaca, ataupun mengerjakan tugas. Lalu, bagaimana sistem pernafasan kita dapat bekerja ya? Nah, sistem pernafasan kita dapat bekerja melalui dua cara, yaitu secara inspirasi dan juga secara ekspirasi. Inspirasi merupakan kegiatan menghirup udara atau udara masuk ke dalam tubuh. Sedangkan ekspirasi adalah kegiatan menghembuskan udara atau udara keluar dari dalam tubuh. Kalian penasaran gak sih bagaimana proses terjadinya inspirasi dan juga ekspirasi? Nah, jadi inspirasi itu dapat terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Kemudian rongga dada membesar dan tekanan udara yang ada di dalam tubuh itu kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar tubuh. Sehingga udara yang berada di luar tubuh akan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu proses dari ekspirasi. Nah, bagaimana ya prosesnya? Jadi, dapat terjadi ekspirasi ketika otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, sehingga tulang rusuk kembali ke dalam keadaan yang semula. Rongga dadanya mengecil, tekanan udara yang ada di dalam tubuh lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar tubuh, sehingga udara keluar dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Nah, jadi mekanisme pernapasan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini terdiri dari dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan dada secara inspirasi yaitu ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga membuat paru-paru membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pernafasan dada secara ekspirasi yaitu ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, paru-paru mengecil dan udara dihembuskan keluar dari paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan perut. Mekanisme pernapasan perut ini juga terjadi secara inspirasi dan juga ekspirasi. Pernafasan perut yang terjadi secara inspirasi itu dibantu oleh otot diafragma. Nah, yaitu ketika otot diafragma berkontraksi, paru-paru membesar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan secara ekspirasi juga dibantu dengan otot diafragma, yaitu otot diafragmanya berelaksasi, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru.
Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pernafasan. Ada 3. Yang pertama yaitu suhu tubuh, usia dan jenis kelamin, dan yang ketiga yaitu posisi tubuh dan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu suhu tubuh. Saat suhu tubuh manusia naik 1 derajat Celcius, metabolisme di dalam tubuh manusia akan meningkat 10%. Maka dari itu, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh akan lebih banyak dan frekuensi pernafasan juga akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu usia dan jenis kelamin. Tentu saja, frekuensi pernafasan pada bayi dan orang dewasa itu berbeda ya, karena bayi membutuhkan lebih banyak oksigen untuk di masa pertumbuhannya. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki frekuensi pernafasan yang berbeda dengan laki-laki, karena perempuan memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan bapak-bapak ataupun ibu-ibu atau kakek-kakek dengan nenek kalian atau mungkin dengan om kalian. Itu juga berbeda ya. Dan yang ketiga yaitu posisi tubuh dan kegiatan yang dilakukan. Nah, coba kita lihat orang yang sedang berlari ini. Nah, orang yang sedang berlari ini memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda dengan orang yang sedang bermain game, orang yang sedang tidur, ataupun orang yang sedang berpidato. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang yang sedang melakukan banyak kegiatan, maka akan lebih banyak membutuhkan oksigen dan juga frekuensi pernapasan tentunya akan meningkat. Nah, itulah tadi teman-teman sistem pernafasan atau sistem respirasi yang ada pada manusia. Nah, cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa bernafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.